Film Lembayung merupakan horor terbaru Indonesia yang menandai debut Baim Wong sebagai sutradara. Karena masalah bunuh diri yang lalu. Film ini memiliki durasi 123 menit dan mulai tayang di bioskop-bioskop Indonesia sejak 19 September 2024. Lembayung menarik perhatian karena berasal dari pengalaman nyata yang sempat viral di media sosial. Cerita film ini berpusat pada pengalaman horor dua mahasiswi keperawatan yang mengalami serangkaian kejadian menyeramkan. Kisah mereka yang sebelumnya menggegerkan warganet kini divisualisasikan dalam bentuk film yang penuh ketegangan. Hayu, meluncur. Film Lembayung menceritakan dua orang perawat yang hendak melakukan PKL atau istilahnya magang ke sebuah klinik bernama Klinik Lembayung. Mereka adalah Pika dan juga Arum. Klinik itu sudah lama ditutup dan baru dibuka kembali setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Ada beberapa dokter di klinik tersebut. Yang paling terkenal adalah Dokter Teto, sebab ia merupakan sosok dokter yang sangat baik. Ketika dua anak magang itu datang, mereka langsung diusir oleh salah satu dokter bernama Dokter Bagas, karena klinik itu butuh jasa laki-laki. Tetapi Dokter Teto mengizinkan mereka karena klinik itu sedang butuh banyak tenaga kerja, jadi tidak peduli mau laki-laki ataupun perempuan. Yah, sebab itulah Dokter Teto dijuluki sebagai dokter baik. Terima kasih, Dok. Makasih, Dok. Harus betah PKL di sini ya. Aku cek file sebentar ya. Pika dan Arum sangat senang karena mereka pun akhirnya bisa melaksanakan magang. Ternyata terdapat sebuah rumor buruk terhadap klinik Lembayung, di mana konon katanya 3 tahun yang lalu ada seorang dokter mati gantung diri di ruangan bersalin. Namanya Dokter Tantri. Sebab itulah klinik itu ditutup karena warga takut dengan arwah Dokter Tantri yang gentayangan. Kalau misalkan masih ada warga yang sakit, itu langsung diarahkan ke klinik Lembayung. Sekarang Dokter Teto bersama dokter lainnya berusaha menarik hati warga kembali agar mereka mau berobat ke klinik Lembayung lagi. Mereka bahkan mengadakan penyuluhan hingga datang ke pelosok pasar. Warga-warga pun diberi hadiah gratis jika ingin berobat di klinik Lembayung. Sebenarnya hal itu sudah saya arahkan ke warga, tapi dokter kan tahu sendiri, warga itu pada takut karena masalah bunuh diri yang lalu. Hari demi hari, kedua mahasiswi magang mulai merasakan ada keanehan di klinik itu. Suatu hari, Dokter Teto kedatangan pasien yang ingin periksa gigi. Saat itu Arum pun menjadi asistennya. Setelah pasien pertama selesai, Dokter Teto pergi untuk istirahat sejenak. Kemudian Pika datang mengajak Arum mengobrol. Di saat itu, tiba-tiba sosok wanita datang ke ruangan periksa gigi. Wanita itu lalu naik ke atas kursi. Arum pikir wanita itu adalah pasien Dokter Teto yang selanjutnya. Sudah daftar? Maka ia pun segera bersiap diri. Sementara Pika pergi melanjutkan tugasnya yang lain. Arum sekarang berduaan bersama wanita misterius itu. Tiba-tiba ia tersenyum lebar dengan sangat mengerikan, menatap tajam kepada Arum. Arum berusaha tidak berpikir aneh. Ia terus mempersiapkan alat perawatan gigi. Hingga akhirnya lampu mati. Di saat itulah gangguan gaib menghantui Arum.
Kemudian Arum melihat pada bayangan kaca. Wanita itu tiba-tiba sudah duduk di atas bahunya. Lalu kemudian Dr. Teto datang dan semua teror itu seketika menghilang. Ciptakan alam pria dan wanita. Ternyata, wanita misterius itu adalah hantu tantri, sosok dokter yang mati bunuh diri 3 tahun yang lalu. Suatu hari, Dr. Teto menyuruh para tukang membersihkan ruang bersalin, bongkar semua barang yang dapat dilepas, karena ruangan itu akan dialihfungsikan menjadi ruangan yang baru. Para tukang tampak tak berani membongkar kamar bersalin, sebab saat dulu dokter tantri meninggal di tempat tersebut. Namun karena tuntutan pekerjaan, akhirnya mereka nekat membongkar ruangannya. Nasib buruk terjadi. Orang yang telah membongkar ruangan itu seketika mengalami kecelakaan yang sangat tragis, di mana saat ia menyetir, mobilnya tiba-tiba oleng sehingga mengalami kecelakaan. Kaca mobilnya pun menembus besi baja yang sedang diangkut pada mobil depan, sehingga menusuk kepalanya. Selama saya di sini banyak hal aneh. Sebenarnya ada apa sama tempat ini? Banyak orang berduka akan kejadian itu sekaligus merasa ketakutan. Ternyata keangkeran kamar bersalin itu memang benar adanya. Supaya klinik dapat berjalan, akhirnya Dr. Teto memutuskan untuk menutup ruangan bersalin itu, lalu pintunya dicat menyerupai tembok supaya tidak ada pasien yang curiga dengan adanya ruangan angker itu. Saat itu, salah satu tukang bernama Ujang yang akan mengecat pintunya. Tapi ternyata hal itu membuat hantu tantri marah, sehingga Ujang berakhir tragis, tewas di tangan hantu klinik Lembayung itu. Pak Ujang tewas karena punggungnya ditimpa pemotong rumput saat di dalam gudang. Anak-anak magang, terutama Arum, terus mendapatkan teror. Saat sedang tertidur, ia pun mengalami ketindihan, sebab hantu tantri menaiki badannya. Terlihat wajah hantu itu sangat menyeramkan, dengan lidah yang menculur panjang. Beruntung Pika menyadarkan Arum, sehingga ia tak mati dalam keadaan tidur. Ada nggak yang tidak belum ceritain sama saya? Kalau ibu nggak jujur sama saya nggak bisa jamin keselamatan ibu Ida. Selain diteror, Arum juga sering mengalami kerasukan slur, tentunya dirasuki oleh hantu dokter tantri. Terus mati dia yang salah. Semua pasti. Ya ciptakan alam pria dan wanita. Arum sudah sangat ketakutan. Ia mau pulang dan menghentikan magangnya, tetapi Pika tidak setuju. Ia memohon agar Arum dapat menahan diri dan abaikan semua teror yang telah terjadi. Mau bagaimanapun, Pika harus menyelesaikan magang ini. Ia harus lulus kuliah tahun ini dan tidak mau mengecewakan orang tuanya lagi. Sebenarnya ada apa sama tempat ini? Aku mau pulang. Nah, apakah Arum dan Pika dapat bertahan magang sampai akhir di klinik angker itu?
Dan sebenarnya siapakah Dokter Tantri? Apa alasan dia bunuh diri dan menjadi hantu gentayangan di klinik Lembayung? Wanita dijajah pria sejak dulu. Oke, Mamang ceritakan secara singkat aja ya. Dokter Tantri saat dulu adalah dokter kandungan di klinik Lembayung ini. Tapi dia mati bunuh diri karena stres besar hamil akibat diperkaos. Dokter Tantri dilecehkan oleh Dokter Teto di ruang periksa gigi. Karena saat itu, Dokter Tantri dicekoki oleh sebuah minuman yang mana ternyata sudah dicampur obat bius. Dokter Tantri yang tak sadar kemudian dilecehkan oleh Dokter Teto sampai hamil sulur. Padahal Dokter Tantri itu adalah tunangan Dokter Bagas. Dokter Tantri tak berani berkata jujur kepada Dokter Bagas atas kehamilan yang dialami olehnya. Tantri kenapa? Karena memendam semuanya sendirian, Dokter Tantri yang stres akhirnya bunuh diri. Padahal Slur, saat gantung diri, Dokter Tantri sempat diselamatkan oleh salah satu perawat di sana yang diperankan oleh Asri Welas. Asri Welas berteriak, membuat Dokter Teto datang ke ruangan bersalin. Ada nggak yang Ida belum ceritain sama saya? Asri Welas lalu disuruh oleh Dokter Teto untuk keluar dari ruangan dan meminta pertolongan. Di saat itu sebenarnya Dokter Tantri masih bisa diselamatkan. Namun Dokter Teto malah sengaja membunuhnya karena ia tak mau bertanggung jawab dari anak yang tengah dikandung oleh Tantri. Dokter Teto kemudian menenggelamkan kepala Tantri sampai kehabisan nafas. Lalu kepalanya dibenturkan kepada bathtub. Setelah Dokter Tantri mati, Dokter Teto lalu pura-pura menggantungkan mayatnya di tali itu lagi. Jadi supaya semua orang mengira Dokter Tantri seakan-akan mati bunuh diri, bukan karena dibunuh. Ternyata Dokter Tantri tidak hanya satu-satunya perempuan yang menjadi korban pelecehan Dokter Teto. Tetapi banyak wanita lain yang turut menjadi korbannya. Maka dari itulah, karena kasus menghilangnya perempuan di klinik Lembayung ini sangat banyak, Dokter Bagas di awal film melarang Arum dan Pika melakukan magang di klinik ini karena khawatir dijadikan bahan pelecehan oleh Dokter Teto. Sekarang sudah jelas mengapa hantu Dokter Tantri sangat marah dan meneror semua orang di klinik Lembayung. Singkat cerita, pada akhirnya Dokter Teto menerima akibatnya. Arum dirasuki oleh hantu Dokter Tantri. Lalu Dokter Teto langsung diserang habis-habisan oleh Arum Sulur. Bahkan sampai menusuk matanya hingga keluar. Dokter Teto terus diserang namun tidak sampai mati. Akhirnya, keesokan harinya, Dokter Teto dibawa ke kantor polisi dengan sebelah mata yang bolong. Kini ia pun dipenjara dan selalu dihantui arwah Dokter Tantri. Dan film pun berakhir. Aku mau pulang. Terus mati dia yang salah. Semua pasti. Ciptakan alam pria dan wanita.